Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad Rijal sudah ada di tengah-tengah kita dan insyaallah akan memberikan muhadharah kepada kita. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kami meminta kepada Ustaz kita Ustaz Muhammad untuk mengangkat tema masalah tawadhu, qanaah dan zuhud. Kan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, alangkah butuhnya kita di zaman-zaman sekarang ini kepada tiga perkara tersebut, selain perkara-perkara yang lainnya tentunya. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal dulu bersama kita, qadarullah ma syafa'al, mereka kemudian inharafa anil manhaj, mereka terpelanting menjauh dari kita karena sebab di antaranya tidak adanya tiga perkara ini: tawadhu, qanaah, zuhud. Tidak ada tawadhu, akhirnya takabbur, sombong, menolak al-haq, menolak nasihat. Tidak ada qanaah, zuhud, akhirnya bernafsu untuk mendapatkan dunia, berlomba-lomba mendapatkan kehormatan duniawi, jabatan, harta, pengikut dan lain-lain, suhrah. Sehingga qadarullah ma syafa'al, kita berharap dengan majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dengan kita mendapatkan nasihat dari beliau tentang pentingnya tawadhu, qanaah dan zuhud, bisa menjadi bekal di antara sekian bekal kita untuk istiqamah di atas manhaj. Maka kepada Ustaz, fadhal, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adalah sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi bisa bermajlis di tempat ini
bertemu dengan antum semuanya, ikhwati yang saya cintai fillah. Sesungguhnya majelis saya ini untuk memenuhi undangan dan permintaan dari saudara-saudara kami yang kami cintai fillah, sampaikan nasihat. Meskipun sesungguhnya di majelis ini banyak yang lebih pantas untuk menyampaikan nasaih, dan mudah-mudahan majelis ini memberikan faedah terutama bagi saya pribadi dan juga antum seluruhnya. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat untuk berusaha meniti jalan salaf, berusaha untuk menjadi seorang sunni salafi, yang diantara ciri mereka adalah memiliki semangat di dalam thalabul ilmi, semangat di dalam belajar Alkitab, semangat di dalam belajar as-sunnah, dan memahami keduanya dengan pemahaman salaf as-saleh. Dan saya berbahagia di sini banyak anak-anak kita, ya, generasi muda, ya, yang tentunya kita berdoa dan berharap bahwasanya mereka ini akan menjadi orang-orang yang berjuang membela akidah Islamiyah, manhaj as-sahih. Begitu ya, insyaallah anak-anak. Ya. Semangat kalian belajar Alkitab, as-sunnah, baik, agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan itu juga tugas kita semuanya sampai kita mati nanti. Bersemangat untuk belajar Al-Quran, as-sunnah, agar menjadi orang yang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Menjadi seorang thalibul ilmi adalah kemuliaan. Menjadi seorang yang berupaya untuk belajar ilmu ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Dan di antara perkara yang diingatkan oleh para ulama kita, ya tentunya mereka mengambil dari Alkitab was sunnah dan juga nasihat-nasihat salaf, bahwasanya seorang thalibul ilmi, ya, harus memiliki adab dan akhlak agar apa yang dia cari, apa yang dia upayakan ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita membaca Al-Quran, membaca hadis, berusaha memahaminya tanpa dihiasi dengan adab wal akhlak. Harus ada adab-adab yang dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, saya dan Anda semuanya. Ya. Di antara adab yang paling utama tentunya adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal. Ikhlas kepada Allah, mencari wajah Allah di dalam kita beribadah, di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Apa faedah seorang kalau dia bekerja, beramal, kalau tidak memiliki ikhlas di dalam beramal itu? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Al-Imam Muslim rahimahullah mengisahkan tentang 3 orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Ternyata 3 orang ini memiliki amalan-amalan besar. Bukan amalan-amalan kecil yang tidak ada nilainya, ya, pada asalnya. Amalan besar.
Di antara mereka adalah seorang yang ta'allamal ilm, belajar ilmu, yaqra'ul Qur'an, belajar Quran. Sampai ketika dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ya. Diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Kamu memiliki nikmat-nikmat ini, apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, saya gunakan nikmat ini untuk belajar ilmu, untuk membaca Al-Quran, ta'allamtul ilm, wa qara'tul Quran. Fik, karena engkau ya Allah." Kemudian dikatakan kepada orang ini, "Kadzabta." Dusta kamu. Namun kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari. Engkau belajar ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Tidak ada faedahnya. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Diperintah malaikat untuk menarik orang ini di atas wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Ini salah satu adab seorang thalibul ilmi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab juga yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi adalah at-tawadhu' wa az-zuhud wal qanaa'ah. Ini juga adab yang sangat penting dimiliki oleh seorang thalibul ilmi. Ya. Memiliki sifat-sifat ini, adab-adab ini, akhlak ini. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah tawadhu. At-tawadhu adalah salah satu akhlak atau adab yang diwajibkan atas kita. Hukumnya wajib. Dan lawan dari tawadhu adalah apa? Al-kibr, sombong. Sombong itu hukumnya haram. Berarti tawadhu itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Tawadhu hukumnya wajib. Takabbur, kibr hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam jannah, demikian kata Rasul. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang-orang yang di dalam hatinya seberat dzarrah kesombongan. Ya, subhanallah. Diancam dengan tidak masuk ke dalam jannah ketika seorang memiliki sifat kibr. La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasul menjelaskan tentang apa makna kibr itu, yang nanti kita akan memahami dengannya makna tawadhu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna kibr. Ya. Ketika itu para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju yang bagus, suka memakai sandal yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan?" Rasul mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Ya. Seorang memakai baju yang bagus, seorang memakai sandal yang bagus, ini bukan termasuk kesombongan. Ya, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala jamil, ya, indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Namun yang dimaksud dengan al-kibr, sombong itu kata Rasul, batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas. Ghamtun nas yakni ihtiqar, meremehkan manusia. Iya. Ini makna kibr yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kibr, sombong itu ada dua macam.
Sombong yang pertama adalah sombong kepada al-haq, dan yang kedua sombong kepada manusia. Sombong kepada al-haq, menolak al-haq. Ketika telah datang al-haq itu, kemudian dia tidak mau menerimanya, maka ini apa? Sombong. Demikian juga meremehkan manusia. Ini juga apa? Sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada al-haq, dan sombong kepada apa? Makhluk. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kesombongan ini hukumnya haram, dan neraka itu adalah tempat-tempat orang-orang yang sombong sebagaimana Allah berfirman, maka kewajiban bagi kita adalah menghiasi diri kita dengan lawan dari apa? Al-kibr, sombong. Dan lawan dari kibr adalah apa? At-tawadhu. Tawadhu yaitu sifat akhlak yang ada pada seseorang yang dengan itu membawa dia untuk menerima al-haq dan tidak menolaknya. Ya. Dan juga menghormati manusia dan tidak meremehkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika seorang kehilangan sifat tawadhu ini, maka dia akan banyak terjatuh kepada kejelekan. Ilmu yang dia pelajari, ayat-ayat yang telah dia hafalkan, hadis-hadis yang telah dia hafalkan, duduknya dia di hadapan para ulama, duduknya dia di hadapan para ahli ilm, bisa tidak ada faedahnya sama sekali ketika seorang talibul ilmi ini tidak memiliki sifat apa? Tawadhu. Ya. Wabillahi taufik. Sifat tawadhu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kita bahas yang pertama, tawadhu terhadap al-haq. Seorang tawadhu kepada al-haq memiliki ciri-ciri. Dan kita coba lihat diri kita, apakah kita memiliki ciri-ciri tersebut? Sebagian dari ciri-ciri orang yang tawadhu terhadap al-haq. Di antara ciri-cirinya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang tawadhu terhadap al-haq, ciri yang pertama di antaranya orang tadi mencintai al-haq. Yuhibbul haq, mencintai al-haq. Ketika ada al-haq di hadapannya, ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul SAW, dia berusaha mencintainya, mencintai. Sebelum mengamalkan dia mencintainya. Segala kebaikan, segala ajaran Rasul SAW harus kita cintai. Ya. Dan ini salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah al-mahabbah. Ya. Wabillahi taufiq. Meskipun mungkin kita belum bisa melakukannya. Sebagian syariat ada yang kita tidak bisa melakukan karena kita tidak mampu. Ya. Namun wajib bagi kita untuk mencintainya. Ketika ada dalam diri kita kebencian kepada sebagian syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah bertobat kepada Allah. Segeralah memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita mencintai al-haq. Karena ini salah satu ciri orang yang tawadhu, mencintai al-haq. Ya. Apapun al-haq itu, besar atau kecil. Ya. Kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menggunting kuku, untuk mencabut bulu ketiak, untuk membersihkan bulu kemaluan. Ini semuanya al-haq yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbuhu, kita mencintainya. Wabillahi taufik. Ibadah-ibadah yang lain, haji, ya, meskipun kita tidak mampu, belum mampu, kita mencintainya. Al-jihad fi sabilillah. Baik. Syariat yang lain, qisas, ya. Ta'addud zaujat, ya, poligami. Kita ingatkan kepada kaum muslimin, segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita cintai. Ya, kalau sampai ada seorang yang membenci, hati-hati. Ya, ini tanda seorang tidak memiliki sifat apa? Tawadhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Tanda yang kedua, ya, di antara tanda orang yang tawadhu adalah mahabbatu ahlil haq.
mencintai ahlul haq. Orang-orang yang mengikuti al-haq, mengikuti Alkitab was sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ahlul haq dicintai. Ya. Wabillahi taufik. Yang paling utama tentunya al-anbiya war rusul. Para nabi, para rasul dicintai. Ya. Kemudian setelah mereka siapa? Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita cintai mereka. Karena ini tanda seorang tawadhu kepada al-haq, mencintai ahlul haq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah kecintaan kepada para sahabat. Rasul mengatakan, ya, yang makna hadisnya, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda keimanan adalah seorang mencintai sahabat Ansar. Tahu sahabat Ansar? Apa sahabat Ansar? Siapa namanya? Mas Muk Ibrahim. Taib. Apa sahabat Ansar itu? Sahabat yang apa? Menetap di Madinah. Barakallahu fiik. Ya. Mencintai sahabat Ansar termasuk tanda dari apa? Iman. Kemudian membenci sahabat Ansar adalah apa? Ya. Tanda dari kemunafikan. Kemudian setelah mereka, para ulama. Mencintai para ulama adalah tanda seorang tawadhu kepada al-haq. Wabillahi taufik. Sebaliknya kebencian kepada ahlul haq, kepada para ulama, ya, apalagi kebencian kepada ar-rasul, kebencian kepada para sahabat, hati-hati, ini orang yang tidak memiliki sifat tawadhu. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, bagaimana bencinya mereka kepada siapa? Para sahabat. Ahlul haq mencintai mereka, bahkan berdoa untuk kebaikan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mendoakan ahlul haq, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ya. Bahkan para ulama menjadikan salah satu tanda ahlul bidah adalah membenci siapa? Para ulama. Hati-hati. Kalau ada orang yang membenci Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil, Syekh Utsaimin rahimahullah dari ulama yang telah meninggal, atau ulama-ulama yang masih hidup, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah, dan para ulama yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Ketika ada seorang yang membenci ahlul haq, membenci para ulama, hati-hati. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dibersihkan hati ini dari sifat tersebut. Ya. Zaman sekarang ini subhanallah banyak orang-orang yang tergelincir, sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah. Di antara sebab mereka tergelincir adalah membenci ahlul haq. Ya. Wabillahi taufik, mencela ahlul haq. Jadi sebelum mendengar ucapan mereka para ulama, bagaimana akan mendengar? Sudah membenci dulu. Ya, membenci Syekh Rabi' bin Hadi, membenci Syekh Ubaid. Ya, bagaimana akan mendengar ucapan mereka, fatwa mereka dalam keadaan benci? Na'udzubillah min dzalik. Maka ketahuilah, di antara, ya, tanda tawadhu'nya seseorang kepada al-haq adalah mahabbatu madza? Mahabbatu ahlil haq. Mencintai ahlul haq. Ya. Dan seperti telah kita sebutkan tadi, kita banyak berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati kita ini, ya, dari hasad, hiqd kepada mereka. Ya. Dalam doa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara tanda seorang tawadhu kepada al-haq,
tanda seorang itu tawadhu. Dan ini juga perlu kita lihat pada diri-diri kita. Adalah ar-ruju' ilal haq. Ruju' ilal haq. Kembali kepada al-haq. Ya. Manusia tidak maksum. Ya, tidak ada seorang yang maksum. Selalu benar, tidak ada. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu bani Adam mada khata'. Setiap bani Adam itu khata'. Banyak salah. Ya. Namun permasalahannya bukan masalah kita tidak punya salah. Tidak mungkin kita tidak punya salah. Namun permasalahannya ketika kita salah, apa yang kita perbuat? Ketika kita mengerti al-haq setelah kita terjatuh kepada kebatilan, apa yang kita perbuat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang apa? Bertaubat kepada Allah. Rujuk kembali kepada al-haq. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika ya kita lihat saat ini ya. Taib khilaf yang terjadi di Yaman misalnya. Ya. Taib. yakni perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan perang yang terjadi saat ini itu bukan perang yang masyru' misalnya. Ya, membela orang-orang yang justru bersama dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Taruhlah kemarin dalam keadaan tidak ngerti. Namun ketika sudah jelas saat ini dan lebih jelas saat ini, para ulama kibar ya berfatwa tentang masyru'iyatul jihad, bukan hanya 1-2 orang. Para ulama kibar berfatwa tentang apa? Masyru'iyatul jihad. Ya. Jadi jihad ini adalah jihad yang masyru' karena ya, di belakang mereka adalah para ulama, ada fatwa para ulama. Kemudian juga telah diperintahkan oleh pemerintah yang sah. Ya. Kemudian juga ada memiliki kekuatan. Ya. At-taqah, kekuatan. Ya. Jihad yang masyru' tidak diragukan. Ya. Setelah tampak yang seperti ini, ya. Kemudian tidak mau kembali kepada al-haq, maka ini adalah ahlul hawa. Wabillahi taufik, sudah jelas yang di hadapan kita adalah musuh Ar-Rafidhah, orang-orang yang mengatakan kafirnya para sahabat, orang-orang yang mengatakan Aisyah berzina, orang-orang yang mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih saja mengatakan mereka adalah saudara kita, ya. Dan seterusnya. Tidak disyaratkan berjihad melawan mereka. Setelah tampak dan tambah tampak al-haq, seharusnya seorang kembali kepada al-haq, yarji ilal haq. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ketika mereka terjatuh kepada kesalahan, kemudian mengerti ada al-haq di hadapan mereka, segera kembali kepada al-haq. Ya, tidak kemudian terus berada di dalam kesalahannya, tidak. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mendapatkan tugas dari Rasul, sebuah tugas. Di tengah-tengah perjalanan mereka, keduanya junub. Datang waktu sholat, bingung apa yang harus dilakukan. Ammar bin Yasir memandang, saya junub, tidak ada air, ya penggantinya tanah, saya harus berguling-guling. Ya akhirnya sudah berguling-guling. Seluruh tubuhnya dilumuri tanah, pokoknya berguling-guling. Sebagaimana air, kalau kita gunakan untuk mandi, seluruh tubuh kita kena air. Demikian juga kalau kita bersuci dengan tanah, ya kita berguling-guling. Bagaimana tanah itu melumuri tubuh saya. Ammar bin Yasir. Kemudian sholat dengan cara bersuci seperti itu. Ya. Salah atau betul ini? Salah kan demikian. Ya. Tapi ijtihad dari beliau radhiyallahu taala anhu. Sementara Umar bin Khattab lain ijtihadnya. Saya tidak akan sholat sampai nanti saya ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya salah. Ya, ijtihad namun tidak sesuai dengan al-haq. Dan keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba apa yang dilakukan oleh keduanya? Kembali kepada Rasul, yakni rujuk ilal haq, untuk mendengar apa seharusnya yang dilakukan.
Kemudian setelah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti. Ya, diikuti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, wahai Umar, wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagi kalian untuk bertayamum. Ya. Menepukkan kedua telapak tangan kalian ke tanah, ya, kemudian mengusapkan telapak tangan dan juga muka, itu saja. Ya, sebagaimana tayamum menggantikan wudu, tayamum juga menggantikan mana? Al-ghusl. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kita saksikan demikian para ulama kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Berapa banyak hadis-hadis yang tadinya beliau sahihkan misalnya, kemudian setelah itu beliau mengetahui ternyata dhaif, rujuk beliau. Ya, dalam banyak buku beliau katakan, dulu saya pernah mensahihkan hadis ini, ternyata saya mendapatkan illah pada hadis ini, maka saya bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah tentang apa yang saya hukum dahulu. Demikian juga sebaliknya, ketika dulu beliau mendhaifkan suatu hadis, ya, namun kemudian beliau mendapatkan syawahid, beliau mendapatkan penguat-penguat hadis, dan beliau kemudian mengetahui ternyata hadis itu sahih, maka beliau segera rujuk dari apa yang beliau hukumi dahulu. Subhanallah, ini tawadhu terhadap al-haq. Ya. Namun subhanallah, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki hawa nafsu, justru ya, ketawaduan Syekh Al-Albani rahimahullah ini dianggap sebagai celaan bagi beliau. Ya, dicela. Coba lihat bagaimana Albani rahimahullah bergonta-ganti, ya, tidak memiliki ilmu yang jelas atau demikian ucapan yang semakna. Diolok-olok Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, karena berpindah dari satu hukum kepada hukum yang lain. Di salah satu kitab silsilah al-hadis as-sahihah, beliau sebutkan tentang ini. Beberapa orang yang mencela beliau dalam hal ini. Beliau ingatkan, ya, para ulama pun demikian. Ya. Ketika dahulu berpendapat, ya, dengan sesuatu, kemudian salah ternyata, kemudian tahu al-haq, kembali pada al-haq. Dengan penuh ketawaduan. Karena dia tahu, dia dalam keadaan batil, salah kemarin, sekarang tahu al-haq, kembali pada al-haq. Ya. Tidak peduli apakah kemudian dikatakan oleh orang sebagai orang yang tidak punya pendirian atau apa, tidak peduli. Ketika sudah mengerti al-haq dan kemarin saya salah, katakan saya salah. Ya. Ibnu Abi Hatim rahimahullah di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, di dalam muqaddimah disebutkan kisah Al-Imam Malik rahimahullah. Dan kisah ini dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi. Ketika itu, ya, seingat saya, bisa dirujuk dalam sifat salat Nabi. Al-Imam Malik rahimahullah sedang menyampaikan muhadharah di Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang yang bertanya, atau beliau sedang menerangkan tentang permasalahan, atau ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pendapat engkau tentang tahlil, menyela-nyela jari ketika wudu, dalam berwudu? Jari disela-selai. Nah, kata beliau, saya tidak tahu ada hadis tentang ini. Nah, ini tidak disyariatkan, tidak ada dalil. Ya. Baik, ini fatwa beliau ketika ditanya. Ya, beliau tidak mengerti adanya disyariatkannya tahlil. Ya, yang penting air sampai kepada seluruh anggota yang harus dikenai air. Wabillahi taufik. Majelis bubar. Ya. Pergi satu persatu, namun masih ada yang tersisa. Ya. Orang yang tersisa ini ternyata ingin menyampaikan sesuatu kepada Imam Malik rahimahullah. Disampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa yang tadi ditanyakan dan telah engkau jawab, saya memiliki ilmunya. Bahwasanya Rasul mensyariatkan kita untuk menyela-nyela jari ketika berwudu. Kemudian Imam Malik berkata, coba sebutkan hadisnya. Kemudian dia menyebutkan sanad, haddatsani fulan an fulan an fulan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik mengatakan, ini hadis yang bagus, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya. Tampaklah di hadapan Imam Malik rahimahullah bahwasanya jawaban beliau salah. Jawaban beliau apa? Salah. Ya. Keesokan harinya beliau menyampaikan kepada umat, ya, hadis ini. Rujuk beliau kepada al-haq. Wabillahi taufik. Dan ini sesuatu yang harus kita bina ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terlebih di zaman ini, ya. Sangat-sangat menyedihkan ketika ada seorang yang sudah dipercaya oleh umat dan memiliki banyak pengikut,
Ketika dia bicara didengar oleh umat, kemudian dia salah dan ngerti salah, kemudian dia diam saja. Betapa banyak orang yang disesatkan gara-gara dia diam dan tidak rujuk kepada al-haq. Bahaya. Ya. Barang siapa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan, ya, menyunnahkan sesuatu yang jelek dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada seluruh kaum muslimin, ya, terlebih orang-orang yang sudah dianggap sebagai ustadz, sebagai syekh. Subhanallah, ketika mengerti al-haq, ada nasihat dari masyayikh kibar, ya, ada nasihat dengan dalil. Kembalilah kepada al-haq dan jangan terus berada di atas kebatilannya. Ingat betapa banyak orang yang berada di belakangnya. Karena sesungguhnya di antara tanda sifat tawadhu seseorang adalah apa? Rujuk ilal haq. Kembali kepada al-haq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Kemudian di antara tanda tawadhu seseorang, ya, kepada al-haq adalah taqdimul haq ala mahabbatil ashkhas. Taqdimul haq ala mahabbatil ashkhas. Lebih mengutamakan al-haq daripada kecintaan kepada manusia. Ya. Terkadang, ya, al-haq itu menyelisihi orang yang dia cintai. Terkadang al-haq itu menyelisihi syekh yang dia muliakan. Ya. Ada al-haq di hadapan dia, aduh, tapi tidak sesuai dengan madhab yang saya pegang. Tidak sesuai dengan madhab yang saya pelajari. Saya ini orang yang mempelajari madhab Syafi'i. Tapi ini pendapat tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Ya. Ketika seorang memiliki tawadhu, ya, maka apapun alasannya, al-haq tetap diutamakan dari siapapun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu telah sahih, ya, itu madhabku. Dan beliau juga telah mengatakan, seandainya telah jelas hadis itu pada seseorang, maka tidak halal bagi dia untuk mengambil ucapan selain ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini termasuk fitnah yang terjadi saat ini. Ya. Saya atau seseorang sangat-sangat fanatik kepada syekhnya. Ya. Fanatik kepada Hajuri, fanatik kepada Al-Imam, ya, fanatik kepada Abdurrahman Mar'i misalnya. Ya. Taib. Ketika sudah jelas ini salah, al-haq telah tampak, dalil telah tampak. Taib. Walaupun yang mengucapkan itu gurunya, walaupun yang mengucapkan itu syekhnya, salah dikatakan salah. Ya. Jelas-jelas Al-Hajuri mengatakan dalam salah satu kitabnya, kitab Jum'ah, ya, kalimat yang sangat membahayakan dalam kitab tersebut. Ya. Dikatakan dalam kitab tersebut, masih di awal-awal kitab, dikatakan ini salah satu kesalahan dia. Dia mengatakan sesungguhnya sahabat, ya, berserikat di dalam membunuh Utsman bin Affan. Ucapan yang tertulis, ucapan yang tercetak, yang dibaca oleh banyak umat. Ya, subhanallah, sebagian pengikut fanatik dia ketika diingatkan, Thayyib ini guru kamu, mengatakan seperti ini. Oh, mungkin beliau memberikan uzur-uzur yang luar biasa. Sementara syekhnya sendiri tidak rujuk dari apa? Kesalahannya itu. Ya. Wabillahi taufik. Ketika ada al-haq, ya, maka kita utamakan al-haq, ya, walaupun menyelisihi orang yang kita cintai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat agung. Ibnu Abbas mengucapkan kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan, yushiku an tunazzala alaikum al-hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasulullah. Thumma taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas marah.
kepada suatu kaum dengan ucapan beliau ini, sungguh aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan batu dari langit. Kenapa? Karena saya sudah katakan kepada kalian, Allah berfirman, Rasul mengatakan demikian, namun kalian mengatakan, tapi kan Abu Bakar mengatakan demikian, tapi kan Umar mengatakan demikian. Membenturkan ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar mungkin untuk salah. Seandainya ada kesalahan pada siapapun orangnya, sampai pun Abu Bakar, sampai pun Umar bin Khattab, kalau memang salah, yang kita ambil adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan ucapan orang yang kita cintai. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tanda di antara tanda-tanda tawadhu, lebih mengutamakan al-haq ya daripada ashas orang yang kita cintai. Baik. Adzan Ustaz. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada bagian yang pertama ini, beberapa tanda dari tawadhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Wassallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang baik, adab-adab yang mulia, termasuk at-tawadhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari al-kibr, sombong, yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah batarul haqq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya sifat tawadhu itu memiliki ciri-ciri yang diantaranya telah kita sebutkan: mahabbatul haq, mencintai al-haq, juga mahabbatu ahlil haq, mencintai ahlul haq, para ulama, dan juga ar-ruju' ilal haq, kembali kepada al-haq ketika telah jelas al-haq itu dan kesalahan ada pada dirinya, maka dia segera kembali kepada al-haq. Juga ya, termasuk tanda-tanda sifat tawadhu ada pada seseorang adalah dia senantiasa lebih mengutamakan al-haq, walaupun al-haq itu ya menyelisihi orang yang dia cintai. Wabillahi taufik. Dan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ucapan yang sangat agung. Beliau mengingatkan tentang betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika datang al-haq, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolaknya dengan ucapan orang yang dicintai. Walaupun orang tadi adalah orang yang memang mulia di sisi Allah. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul, thumma taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Sangat mengherankan kalian ketika saya mengucapkan Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, kemudian kalian benturkan dengan ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Ya. Ini beberapa tanda atau ciri at-tawadhu. Kemudian kita tutup dengan ciri yang kelima. Di antara ciri-ciri yang banyak, di antaranya yang kelima adalah al-amalu bil haq, mengamalkan al-haq.
Setelah seorang mencintai al-haq, mengerti al-haq, kembali kepada al-haq, amalkan al-haq. Ya, mengamalkan al-haq. Ini tanda-tanda seorang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang pemuda yang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri seenaknya. Ya. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, makan dengan tangan kananmu. Datang al-haq dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul al-haq. Makan dengan tangan kanan. Tapi orang ini mengatakan saya tidak bisa. Ya. Padahal punya tangan kanan, tapi dia katakan tidak bisa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh yang menghalangi dia adalah kibir. Ya, kesombongan. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang tersebut. Dia tidak bisa mengangkat tangannya. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kibir tadi. Dia tidak mau mengamalkan al-haq setelah al-haq itu ada di hadapannya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tawadhu yang kedua adalah tawadhu kepada makhluk dengan tidak meremehkan mereka. Ini juga sifat yang sangat menonjol yang seharusnya dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Ya. Tidak meremehkan manusia. Biasanya, sifat ini muncul ketika seorang merasa punya kelebihan. Ya. Dia lebih kaya, lebih bagus hafalannya, lebih banyak jasanya. Ya. Taib. Apalagi amal yang sifatnya jama'i seperti ini, ikhwan, kita berada di ma'had, dakwah, tidak mungkin dilakukan oleh seorang ustadz, tidak bisa. Semuanya memiliki andil. Taib. Memiliki andil, memiliki jasa. Ya. Dan tidak boleh seorang merasa karena saya memiliki jasa yang besar meremehkan yang lain. Karena saya lebih banyak memberikan andil dalam pembangunan, saya yang lebih berkuasa. Ya. Dan seterusnya. Atau seorang lebih merasa memiliki ilmu, lebih merasa lama belajar, meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Fasubhanallah. Ini salah satu sifat yang tercela. Meremehkan manusia. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat tawadhu. Ya. Dalam banyak contoh-contoh kita bisa melihat. Dan dengan sifat tawadhu inilah kemudian dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima oleh manusia. Berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima al-haq. Karena dengan sifat tawadhu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fallu min haulik." Dan karena rahmat Allah lah kamu menjadi orang yang lembut kepada manusia. Seandainya engkau wahai Nabi seorang yang kaku, kasar, ya, maka niscaya manusia akan lari darimu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat lembut, memiliki sifat tawadhu, ya, sehingga menjadikan manusia mencintai beliau, dekat dengan beliau, menerima al-haq, ya, tidak meremehkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak meremehkan manusia. Setiap hadiah yang beliau mendapatkan dari manusia beliau terima, walaupun hadiah itu sesuatu yang remeh, ya, hanya sekedar kikil atau apa, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau menolak hadiah sama sekali. Yaqbalul hadiah. Ini menunjukkan salah satu sifat tawadhu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ya, kita, ya, bawa oleh-oleh, memberikan hadiah kepada saudara kita, ya, taib sederhana, taruhlah tutup gelas ini, kita bawa kepada dia. Orang kaya tapi menerima hadiah ini, coba apa perasaan kita? Subhanallah, hadiah yang seperti ini diterima, ya, oleh orang yang seperti itu. Betapa bahagianya kita. Namun ketika menolak,
Wah, itu banyak, saya sudah punya tutup di rumah. Ya kan? Saya tidak butuh itu. Coba, apa yang terjadi ketika seorang ditolak? Sakit hati kita. Rasul SAW tidak pernah menolak hadiah. Sama sekali, abadan tidak pernah. Dan ini bahkan menjadi salah satu ciri dari ciri-ciri kenabian beliau. Yang dipelajari oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau belajar Alkitab. Ya. Di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seorang yang menerima apa? Hadiah dan tidak menerima apa? Sedekah. Ya. Datang Salman Al-Farisi membawa korma, sederhana korma dibawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari yang kedua, yang pertama mengatakan sedekah, tidak diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipersilahkan para sahabat untuk mengambilnya. Jadi diterima untuk sahabat demikian. Tapi beliau sendiri tidak apa? Tidak mengambilnya, tidak memakannya, karena ini haram bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu Salman Al-Farisi menyampaikan ini adalah hadiah, maka beliau mengambilnya, memakannya dan mengikut sertakan para sahabat untuk makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sifat tawadhu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan manusia, tidak meremehkan hadiah yang diberikan oleh saudaranya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk duduk bersama dengan fuqara, tidak segan untuk duduk bersama masakin. Ya. Siapa yang duduk bersama dengan Rasul di sekitar Rasul? Bilal bin Rabah, ya. Budak. Ammar bin Yasir, orang-orang yang lemah, fuqara, masakin, ya. Berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama dengan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang fakir. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu. Tetaplah engkau bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Wabillahi taufik. Duduk bersama fuqara, duduk bersama masakin, ya. Naam. Dan ketika sifat ini ya dicabut pada diri seseorang, ya, akan rusak pula dakwah. Ya, saya pilih-pilih dakwah, pilih-pilih majelis. Ya, majelis orang-orang yang ya, kaya-kaya, ya. Ya. Ya, tempat-tempat yang elit. Nah, ini saya baru akan mengisi, saya baru akan berbicara. Namun kalau saya duduk dengan fuqara, masakin, ya, ini bukan kelas saya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang seperti ini ada. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, ma'asyiral muslimin. Coba lihat Rasul SAW. Contoh yang paling baik. Ya. Bagaimana beliau SAW duduk dengan fuqara wal masakin. Bahkan di antara doa beliau SAW adalah berdoa untuk mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni. Ini di antara doa Rasul SAW yang sering beliau baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul kepada Allah agar menjadi orang yang mencintai orang-orang miskin. Dan doa ini diperintahkan oleh Rasul untuk kita pelajari dan kita amalkan. Ya. Rasul mengatakan tentang doa ini, innaha haqqun fadrusuha. Innaha haqqun fadrusuha. Sesungguhnya mimpiku ini, ya, mimpi yang di dalamnya mengandung doa ini, Rasul mengatakan innaha haqqun. Sesungguhnya mimpiku ini benar, fadrusuha wa ta'allamuha. Pelajari, amalkan, ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mencintai orang-orang miskin. Dan sungguh di dalam kita mujalasah dengan masakin, orang-orang miskin, di kalangan orang-orang yang beriman, di antara ahli sunnah wal jamaah orang-orang miskin, duduk bersama dengan mereka, ya, atau orang miskin secara umum, kita berbuat baik kepada mereka, maka ini sebab kebaikan. Ya, di antara faedah kita mencintai mereka, orang-orang miskin, menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik seorang untuk ikhlas. Karena ketika kita memberi kepada mereka bantuan, biasanya kalau bantuan itu kita berikan kepada fuqara, masakin, kita tidak mengharapkan balasan, ya atau tidak? Jarang kita mengharapkan balasan. Orang di pinggir jalan, orang yang buntung tangannya, buntung kakinya,
mengadakan tangannya. Kita lihat kasihan orang yang tidak bisa kerja. Ya, sudah tua, cacat, kita beri uang 2.000, 3.000. Pernah tidak terbetik dalam hati kita? Ya, siapa tahu nanti dia datang kepada saya membawa apa namanya? Ya, balasan. Kan tidak. Ya. Yang kita harapkan adalah balasan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita memberi kepada orang yang kaya. Ya. Terkadang muncul dalam diri kita. Ya. Mungkin ya suatu saat si kaya akan membantu saya. Tapi beda ketika kita ya duduk dengan fuqara, masakin, ya, kemudian memberikan kepada mereka bantuan. Di antara faedahnya adalah menjadikan seorang lembut hatinya, ya, ikhlas kepada Allah dan lembut hatinya. Karena yang selalu dia lihat orang yang lebih rendah, ya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau orang yang sangat tawadhu. Ya. Banyak contoh yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama. Seperti di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan seingat saya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, ketika beliau menyebutkan tentang hadis Mu'ad bin Jabal, ya, ketika Rasulullah SAW mengendarai apa? Himar, ya. Ketika itu diboncengkan Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW naik himar, kemudian memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Taib. Dalam hadis yang masyhur yang kita sering mendengarnya, Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ya. Kemudian Mu'ad mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya mengetahui. Taib. Nah, ada faedah sebelumnya saya tambahkan di antara ciri-ciri tawadhu kepada al-haq, ya, adalah ucapan Allah wa rasuluhu a'lam ini. Ketika seorang tidak mengerti, jangan berbicara. Ya, jangan berbicara. Ini tawadhu kepada al-haq. Ya. Taib. Para ulama saja tidak berani berbicara, kita orang yang biasa seperti ini thalibul ilmi berbicara. Ya. Wabillahi taufik. Nah, ini salah satu ciri atau tanda al-haq. Ala kulli hal, dalam hadis ini ada tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul SAW adalah seorang yang tawadhu dari banyak sisi. Sisi yang pertama, Rasul SAW mengendarai himar. Mengendarai himar. Himar itu tunggangan yang paling murah ketika itu. Ya. Tidak ada tunggangan yang lebih murah daripada apa? Himar. Ya. Padahal mampu Rasul naik kendaraan onta, ya, yang mahal ketika itu, mampu saja, bisa saja. Ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, sediakan onta, saya yakin para sahabat akan menyiapkan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam naik himar. Padahal himar itu kendaraan yang sangat apa? Murah. Saking murahnya, ya, himar itu hewan yang halal atau haram? Hah? Haram, ya. Himar itu hewan yang diharamkan, tidak boleh dimakan dagingnya. Sehingga ketika himar itu sakit-sakitan dijual sana sini, tidak ada yang mau membeli. Ya, saking murahnya. Ya. Mau dibeli untuk apa? Disembelih, dagingnya haram, ya kan? Tinggal nunggu kematian. Kalau sudah mati ya sudah. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, taib. Tidak bisa dimanfaatkan dagingnya untuk disembelih. Sehingga memang himar ini kendaraan yang sangat murah. Tapi Rasul SAW naik di atas himar ini. Ya. Wabillahi taufik. Ini menunjukkan tawadhu Rasul SAW. Dan beliau juga memboncengkan Mu'ad bin Jabal. Orang yang tentunya sangat jauh dari Rasul SAW. Dari sisi kemuliaan, dari sisi keutamaan. Namun beliau SAW duduk, ya, bersama dengan siapa? Mu'ad bin Jabal. Dan bukan hanya Mu'ad bin Jabal, disebutkan dalam banyak hadis sahabat-sahabat yang pernah diboncengkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan, atau banyak sekali hadis yang menyebutkan sahabat-sahabat yang pernah bonceng bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin rahiman rahimakumullah. Perkara yang juga perlu kita ingatkan mungkin, ya, di antara yang menunjukkan tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita akhiri dengan contoh ini, ya, adalah ketika beliau masuk ke kota Makkah. Ketika beliau masuk ke kota Makkah bersama dengan pasukan yang demikian banyak, lengkap dengan senjatanya. Ini perang yang sangat besar yang memang betul-betul dipersiapkan oleh Rasul
sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan kota Makkah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ketika masuk ke kota Makkah, ya, apa yang beliau lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membusungkan dada beliau. Ya. Tidak pula mengucapkan kalimat-kalimat sesumbar, tidak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah dalam keadaan menundukkan badan beliau sambil membaca Al-Qur'an. Sampai dagu beliau ya menyentuh pelana yang ditunggangi oleh Rasul SAW. Ya. Tidak membusungkan dada. Ya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan sesumbar dan seterusnya. Tidak. Wallahi, seandainya ini terjadi pada orang-orang biasa, ya, apa yang akan dilakukan? Pasukan demikian banyak, ya, satu. Baik. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Terlebih beliau sallallahu alaihi wasallam punya sejarah. Diusir oleh orang-orang apa? Makkah. Diusir oleh orang-orang Makkah. Bahkan ada upaya pembunuhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun masuk ke kota Makkah dalam keadaan seperti itu. Ya subhanallah. Nah. Ya. Tawaduk yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang seperti ini perlu kita renungkan. Ya, terkadang kita memiliki kelebihan sedikit, ya, memiliki jasa sedikit, kemudian merasa kita memiliki kelebihan, sombong, tidak tawaduk. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan sifat-sifat yang seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifat tawaduk yang luar biasa. Sampai kepada anak-anak kecil pun beliau ya suka bergurau dengan mereka. Ya, suka bergurau, dekat dengan mereka, ya, mencium mereka. Ya, sampai ada salah seorang sahabat kaget melihat Rasul mencium, ya, Al-Hasan atau Husain, ya. Al-muhim Rasul mencium, ya, anak kecil, cucunya atau yang lain. Ya, ada seorang memandang Rasul heran. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil? Saya punya anak 10, belum pernah saya cium satu pun. Nah, punya anak 10, belum pernah dicium. Subhanallah. Nah, ya, belum pernah dicium. Ya. Kira-kira kalau anak 10, yang satu berapa tahun umurnya? Kalau setiap tahun satu, yang satu 10 tahun sudah. Ya, ini luar biasa. Nah. Ya, tidak pernah mencium. Nah. Rasulullah SAW dekat dengan anak-anak kecil, menunjukkan tawaduk yang luar biasa. Rasul berjalan, ada seorang anak kecil yang sedang menangis, ya, karena ya burung yang dia mainkan mati. Ya. Rasul tidak kemudian membiarkan begitu saja pemandangan ini, didekati anak kecil ini, dihibur oleh Rasul SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Ya, dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Seorang yang memiliki sifat tawadhu ini, ya, merendahkan dirinya dan tidak menyombongkan ini tidak menjadikan seorang rendah, tidak. Justru menjadikan seorang tinggi. Seorang yang tidaklah seorang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Dengan syarat ini. Tawadhu karena Allah. Bukan tawadhu yang dibuat-buat. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus karena Allah. Ya. Tawadhu ini harus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajatnya. Adalah Nabi kita SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat derajatnya ila yaumil qiyamah. Ya, terus nama beliau disebut dan beliau adalah orang yang paling tinggi di surga nanti. Beliau memiliki derajat yang paling tinggi yang bernama wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkan kepada beliau wasilah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal wasilah?" Tahukah kalian apa itu wasilah? Beliau mengatakan wasilah adalah derajat yang paling tinggi di sorga, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya seorang hamba, dan aku berharap orang itu adalah aku. Dan memang beliau orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi ini. Ya, wabillahi taufiq. Coba lihat ketika seorang tawadhu karena Allah, rafa'ah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, ini sifat yang pertama di antara bekal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Terlebih terkhusus seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Dan dengan ini akan terhiasilah ilmu yang dia pelajari. Ya. Wabillahi taufik. Namun ketika dicabut sifat ini, bisa jadi seorang menolak al-haq karena ya kesombongan yang ada pada dirinya. Ya, diingatkan oleh bekas muridnya atau muridnya dulu. Ya. Wah, ini dulu murid saya. Masa saya menerima? Ya. Baik. Ini orang miskin.
Menasihati saya, masa saya menerima? Tapi merasa dirinya lebih. Kemudian nasihat-nasihat itu tidak diterima hanya karena menganggap dirinya lebih dan meremehkan orang. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun sifat berikutnya yang juga merupakan sifat yang mulia adalah zuhud dan qanaah. Ya. Zuhud dan qanaah ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, akhlak yang sangat mulia. Nah, tentang zuhud ya, banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Di antara definisi zuhud adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menukilkan dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna zuhud, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya. Di antara pengertian zuhud adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukilkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim. Ya. Syekhul Islam mengatakan zuhud itu adalah tark, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa hadhil ibarah min ahsani ma qila fi zuhdi. Dan ibarat ini, ya, ucapan Ibnu Taimiyah ini ya termasuk sebaik-baik ibarat, sebaik-baik pengertian yang disebutkan oleh para ulama tentang zuhud, ya. Jadi zuhud itu ya bukan yang diyakini oleh orang-orang sufi, ya. Zuhud itu adalah menyiksa diri, ya, tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak. Namun zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan, apalagi perkara yang membahayakan di akhirat. Ya. Al-dzunub wal ma'asi, dosa, kemaksiatan. Ya. Tapi berbicara tanpa ilmu, menukilkan berita-berita tanpa tasabbut. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, ditinggalkan. Wabillahi taufik. Ya. Ini pengertian apa? Zuhud. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, adalah pengertian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai pengertian yang paling baik, di antara ibarah yang paling baik. Dan banyak pengertian yang disebutkan oleh para ulama, ini di antaranya. Ya. Adapun qanaah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah merasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya. Apa yang Allah berikan berupa rizki, ya, sedikit atau banyak, ridho, ya, dengan apa yang Allah berikan. Ya. Dunia yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, ridho. Ya. Dan ini sebab kebahagiaan seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Ya. Wa razaqahu kafafan. Kemudian Allah memberikan rizki, kecukupan kepadanya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Qanaah adalah sebab kebahagiaan seseorang. Ya. Ketika seorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Seorang akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita melihat contoh yang paling baik, sekali lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita akan melihat beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana qanaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Dan beliau lebih memperhatikan akhirat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tikar. Sampai membekas tikar itu pada punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan, ya, kasur yang bagus,
ya, tempat untuk tidur yang baik, niscaya akan dilakukan oleh para sahabat. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Mali walid dunya. Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya karakibin istawalla tahta syajarah faraha wa tarakaha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia, kata beliau? Aku dengan dunia perumpamanya seperti seorang penunggang kuda. Ya. Seorang penunggang kuda, seorang musafir yang capek, kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon. Ya. Istawalla tahta syajarah, berteduh di bawah pohon sampai hilang rasa penat, sampai hilang rasa capek, tsumma raha wa tarakaha, kemudian meninggalkan tempat untuk dia berteduh tadi. Demikian juga kehidupan di dunia ini. Ya. Untuk apa kita mengumpulkan sesuatu yang banyak yang justru memberatkan diri kita? Ya. Kita qanaah, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan sungguh orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Wabillahi taufik. Seperti apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Apalagi kalau kita lihat diri kita, sungguh kita telah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun karena kita terkadang tidak merasa cukup, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang yang seperti ini menjadi sebab seorang tergelincir. Ya. Ditawari dunia, ya. Merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Masuk ke dalam larangan-larangan Allah, saya tidak peduli, yang penting saya mendapatkan harta. Dijuallah agamanya, dijuallah prinsipnya. Ya. Taib, al-haq dijual karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan jabatan dan seterusnya. Wabillahi taufik. Ya. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebab keberuntungan diantaranya adalah qanaah ini. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung. Siapa orang beruntung? Di antaranya orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan sungguh wallahi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Ya. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya-upaya agar kita qanaah. Di antara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selalu senantiasa melihat orang-orang yang di bawah kita. Ya. Di dalam masalah dunia, kita melihat orang yang di bawah kita ternyata lebih banyak dan sangat banyak, sehingga dengan itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kata Rasul SAW dalam sebuah sabda beliau, "Unzuru wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ya. Rasul SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa dunakum." Lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian dalam urusan dunia. Karena yang demikian itu fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan itu mendorong kalian untuk tidak meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika seorang melihat orang yang lebih bawah akan bersyukur pada Allah. Ya. Dan ini perkara yang mujarrab, perkara yang teruji, dan pakailah dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang berbahagia. Dan ini salah satu sebab seorang sabat di dalam al-haq. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak sekali tawaran-tawaran, ya, taib dunia dan seterusnya. Namun syaratnya adalah menjual apa? Agama, menjual prinsip. Ya. Dan di antara sebab seorang tergelincir adalah itu tadi, merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, orang-orang yang merasa cukup, dia akan menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang sangat berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi adalah beberapa sifat, ya, yang sudah seharusnya kita berupaya untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Sungguh nikmat-nikmat tersebut atau akhlak-akhlak tersebut tidak mungkin kita peroleh kecuali ketika Allah memberikannya kepada kita. Sehingga upaya yang kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki badanku, ya maka perbaiki pula akhlakku.
Dan di antara sebab agar kita memiliki akhlak yang baik adalah kita banyak membaca sabda-sabda Rasul SAW, sirah Rasul SAW, kehidupan Rasul SAW. Dengan membaca itu semuanya, mudah-mudahan ya menjadi contoh bagi kita. Ya, bagaimana Rasul SAW memiliki sifat-sifat ini. Ya, bagaimana Rasul SAW merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Sahabat atau Hasan al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Rasul SAW. Ya, Hasan al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Rasul SAW sesudah Rasul wafat tentunya, karena beliau bukan sahabat. Kemudian Hasan al-Basri mengangkat tangannya ya, ke atas, ternyata menyentuh atap rumah Rasul SAW. Ya, bisa kita bayangkan ya betapa ukuran rumah Rasul SAW. Ya, ketika Rasul SAW sholat, ya, ketika akan sujud, Aisyah berada di depan Rasul SAW, disentuh oleh Rasul SAW agar Aisyah menekukkan kakinya dan Rasul bisa sujud. Ya. Ini juga menunjukkan betapa Rasul SAW sangat sederhana dan qanaah di dalam apa yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini salah satu sebab kebahagiaan seseorang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mendapatkan sifat-sifat ini. Ya, dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang saya lakukan sebagai wujud saya memenuhi permintaan saudara kami yang kami cintai untuk memberikan nasihat. Jika ada saudaramu yang meminta nasihat, maka sampaikanlah. Dan bukan saya sebagai orang yang pantas untuk berbicara masalah ini. Namun mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.